Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya Bapak ingin memastikan kelas kita dalam keadaan bersih. Silakan lihat kalau ada kita. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, juga. Selanjutnya silakan Ananda untuk absen kita diisi link yang biasa, link absen yang biasa. Istirahat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ananda dalam pelaksanaan ibadahnya. Karena memang kita sudah targetkan di awal pembelajaran kita bahwasanya minimal SMA 1 itu sholat duhanya 3 kali dalam seminggu. Kita akan lihat siapa yang berhasil dalam minggu ini melaksanakan sholat 3 kali dalam seminggu sholat duhanya. Kemudian sholat tahajudnya minimal sekali seminggu ada. Puasanya 1 kali sebulan. Ini kita lihat. Dan yang terakhir bisa lebih bersemangat. Ini ada 26 sholat berjamaah biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Ahmad. Untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut kepada husnuzan. Tapi sebelumnya kita lihat ingatkan sedikit berkenaan dengan materi kita yang minggu kemarin. Di antaranya mujahadahan nas itu di situ kita bagi orang atau berpelaku mujahadahan nas, maka dia akan senantiasa itu selalu berpikir bertindak. Sebelum bertindak itu dipikirkan apa yang mau dibuatnya. Kemudian dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena kita dikasih hawa nafsu oleh Allah. Yang Allah yang lain. Farid? Baik, berpikir positif. Jadi sang raja ketika dinasihati dikatakan oleh penasehatnya, pasti ada hikmahnya, marah dia menganggap bahwasanya apa yang dikatakan oleh penasehat itu tidak ada sama sekali hikmahnya di dalam, sehingga disebutkan atau tapi ternyata hikmah itu bukan hanya bisa diambil oleh raja tadi. Ternyata yang di penjara penasehat pun bisa mengambil hikmahnya. Coba Anda bayangkan kalau seandainya ikut dia sama raja, dia tangannya tak potong jari, itu dia yang dimakan. Jadi apapun yang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Contoh Anda jalan di situ nanti berjalan di tempat teman-teman lagi main itu bola voli atau bola kaki sambil jalan terus ditendang bola, ternyata bolanya pergi ke kepala kita. Bagi orang beriman itu
tidak kebetulan terjadi seperti itu. Dia akan terefleksi, apa yang terjadi tadi, apa yang dilakukan. Tidak mungkin dia mungkin pikirannya sebelum ini ada pikiran yang tidak baik. Nah, sehingga dia introspeksi dirinya, tidak disalahkan. Kalau kita bagaimana misalnya kita kejar orang yang hendak melarang itu, kita balas, gitu kan? Apa apanya? Gajah itu besar, tapi ini gini besar. Kalau Pak bilang semut kecil. Nah, ya, baik. Siapa yang salah nanti kita suruh ke depan, dia yang memimpin. Konsentrasi. Semut kecil. Semut kecil. Terus gajah besar. Baik, terima kasih. Baik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian tentang husnuzan. Kemudian ada kita memahami manfaat atau hikmah dari prasangka baik atau husnuzan. Tujuannya setelah ini nanti Anda paham tentang tajwid dari surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian paham mengenai macam-macam husnuzan, ada macam-macamnya. Kemudian nanti juga paham tentang hikmah yang terkandung dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi nanti kita anak bapak akan dibagi menjadi dua kelompok besar saja. Nanti di situ nanti yang kelompok pertama akan mendiskusikan berkenaan dengan macam-macam husnuzan. Apa pentingnya materi ini kita pelajari? Biasanya segala sesuatu kalau kita mempelajarinya, tak tahu kita pentingnya, maka kita biasanya tidak semangat untuk belajar. Oleh sebab itu kita lihat dulu penting tak materi ini, kita bahas. Kita saksikan video ini. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Jadi Allah itu bagaimana sangka hambanya. Sedangkan husnuzon dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal dengan istilah positif thinking, yang sikap seseorang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain kepada dirinya. Sedangkan lawan kata dari husnuzon adalah suudzon, yakni berprasangka buruk kepada orang lain. Menganalisis masalah kalau sekarang berkenaan dengan husnuzon itu yang di kehidupan kita nyata, apa contohnya? Dari contoh yang tadi. Kita silakan pada kelompok satu dulu. Silakan satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing, dan diminta nanti yang lain menanggapi. Jadi usahakan nanti yang lain untuk bertanya. Silakan kelompok satu, siapa yang mewakili? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan macam-macam dari husnuzon. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nofrul Bakari Arsyad. Dan saya juga Dimaulia. Baiklah, untuk materi akan dijelaskan oleh Tito. Pada Tito disilakan. Kami tadi dari kelompok 1 telah melakukan diskusi tentang materi husnuzon ini. Kami dari husnuzon ini setidaknya ada 3 garis besar yang dapat kita bagi macam-macam husnuzon itu. Yang pertama adalah husnuzon kepada diri sendiri, lalu yang kedua adalah husnuzon kepada orang lain, dan yang ketiga adalah husnuzon kepada Allah.
apakah kita itu selalu husnuzon sama Allah? Kalau bisa, apakah ada triknya untuk selalu husnuzon sama Allah? Sekian, terima kasih. Mana kita tidak akan berhusnuzon lagi. Pertanyaan ini sangat menarik. Jika kita melandasi yang pertama, kita itu harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Presentasi dari kelompok 1, jika ada kekurangan ataupun kesalahan, maka kami selaku dari perwakilan kelompok 1 kami mohon maaf. Yaitu untuk mengakhiri presentasi kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kelompok sudah memperhatikan hasil dari diskusi mereka masing-masing. Sebelum kita simpulkan, Bapak berikan penguatan tentang materi ini. Sebelumnya kita lihat dulu tentang tajwid yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Matabi'i bertemu dengan Hamzah. Matabi'i bertemu dengan Hamzah. Baik. Tajwid ini masing-masing kita memang diharapkan menguasai tajwid, karena kita baca Al-Quran tanpa tajwid maka nanti takutnya salah artinya. Karena salah panjang pendek merubah arti, salah makhraj merubah arti, bahkan sifat pun ternyata juga merubah dari arti ayat yang kita baca. Baik, kita lanjut ya. Kemudian untuk materi kita hari ini, jadi kita ini tidak berguna fa'in nazanna akrabul hadis. Anda ini dihafal nanti ya. Bahwasanya sesungguhnya berurut, karena akan diluruskan oleh Allah. Contohnya mau ujian, insyaallah nanti saya pasti dapat 100. Allah akan berikan, akan tunjukkan, dan tahu-tahu kita pas menjawab nanti mudah saja. Karena yakin bahwa ada, kalau seandainya sudah ada dalam pikiran kita nanti salah melakukan, nanti dulu aja dekat itu nanti tanya gitu. Kan aja. Kan ada, sehingga dia tidak tahu motivasi. Tapi kalau umpamanya dia yakin dengan dirinya, maka dia akan usaha dengan dirinya. Dia tidak mau belajar, dia cukup menunggu dapat bicara dengan teman saja. Ada orang yang seperti ini? Ada, banyak. Ikhlas itu banyak. Baik. Kemudian, jadi makanya kalau kita lebih rinci lagi, sebagaimana yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, kita sadari bahwasanya tidak dibenarkan dalam agama kita untuk mendapatkan kain buruk, maka Allah hidup kita akan nyaman dan terang. Di dalam apa yang kita lihat di sini, ini dia orang yang husnuzan, kemarin yang husnuzan itu dia akan ini apa nih? Yang husnuzan itu ini akan tampil sifat-sifat seperti ini di dalam dirinya. Maka rugi ketika kita tidak mau berhusnuzan. Baik, Anda semuanya kita coba simpulkan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, tapi dengan kalimat yang pendek, tapi tersimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Pak Pejabat. Jadi jika kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini, kita itu judul utamanya itu kita membahas tentang husnuzan. Jadi husnuzan ini yang kita bahas tadi itu ada macam-macamnya.
lalu dalil dari kita husnuzan, lalu apa saja hikmahnya. Itu macam-macam dari husnuzan sendiri. Secara singkatnya yaitu ada 3: husnuzan kepada diri sendiri, husnuzan kepada orang lain, dan husnuzan kepada Allah. Lalu untuk dari dalil dari husnuzan sendiri yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, di mana kita dilarang untuk mengunjungi saudara kita karena itu dianalogikan bagaikan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri yang telah mati. Lalu yang ketiga, hikmah dari husnuzan tentu saja banyak. Jika kita berpikir menggunakan akal kita, salah satu dari hikmah husnuzan itu adalah membuat pribadi kita menjadi kuat, karena kita selalu berhusnuzan baik dan kita menjadi sosok yang optimis, tidak memandang pesimis terhadap suatu perkara dan selalu mencari hikmah apa yang dapat kita simpulkan. Mungkin itu yang bisa kita lebih meningkatkan lagi. Insya Allah untuk minggu depan kita akan lanjutkan untuk yang pembahasan berkenaan dengan ukhuwah. Sebagai tugas di rumah, nanti Ananda silakan dibuat tulisan indahnya kaligrafi tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti dikumpulkan minggu depan. Buat seindah mungkin sebagai tugas untuk di rumah. Satu itu dia tugas, mudah-mudahan ini tidak memberatkan Anda nanti di rumah. Terakhir kita silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk kita akhiri dari Akimul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan